Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 19 November 2025 bersama Gereja Toraja Bogor. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang memelihara kami dari istirahat kami, sehingga kami boleh bangun sebagaimana adanya kami pagi ini. Tuhan Yesus, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami, layakkan kami untuk dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami firman Tuhan dan terlebih boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini doa kami Bapa yang kami bawa hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Yesaya 66 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-24. Yesaya 66 ayat 14 sampai 24. Firman Tuhan, ketika kamu melihatnya, hatimu akan gembira, dan kamu akan seperti rumput yang tumbuh subur. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya yang berkobar-kobar dan hardiknya dengan api yang menyala-nyala. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan pedangnya, dan banyaklah orang yang mati terbunuh oleh Tuhan. Mereka yang menguduskan dan menakhirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang berada di tengah-tengahnya, yang makan daging babi dan binatang-binatang menjijikkan serta tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan orang-orang dari segala bangsa dan bahasa. Mereka akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka. Aku akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, ke Tarsis, Pul, dan Lud, yang terkenal dengan pemanahnya, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan belum pernah melihat kemuliaanku. Mereka akan memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai persembahan untuk Tuhan di atas kuda dan kereta, di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem. Firman Tuhan, sama seperti orang Israel membawa persembahan dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Dari antara mereka akan kuambil juga imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Sebab sama seperti langit dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tetap ada di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tetap ada. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Mereka akan keluar dan memandangi mayat orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Sungguh, ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diberi tema bertumbuh dalam Tuhan. Loboklan puang. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ada pantun yang berbunyi, dari sawah turun ke kali, dari mata turun ke hati.
Ini menjelaskan tentang seseorang yang mengalami perasaan jatuh cinta, bahwa sesuatu yang dilihat bisa menggerakkan rasa. Yesaya 66 ayat 14 mengatakan, "Ketika kamu melihatnya, hatimu akan gembira." Berita sukacita ini diberikan kepada bangsa dalam situasi pemulihan pasca pembuangan, yang menegaskan kepada hamba-hambanya bahwa mereka akan melihat kemuliaan Tuhan pada saatnya dan akan menggerakkan mereka bersyukur serta sujud menyembah Tuhan, yang bisa kita baca dalam ayat yang ke-23. Perwujudan Tuhan menekankan bahwa Dia berada di atas. Dia pula yang berada di dalam kehidupan umatnya. Kehadirannya menolong kita untuk melihat kemahakuasaannya dan membuat kita akan kegirangan dan seperti rumput muda yang dengan lebat. Artinya, Tuhan akan menjamin kehidupan dan pertumbuhan umatnya. Dari awal kisah penciptaan, bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Dia membuktikan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Penebusan dalam Yesus menggenapi janji setia-Nya untuk selalu mau ada dan berjalan bersama orang-orang yang mengasihi-Nya. Demikian pun dalam karya Roh Kudus yang menggenapi janjinya dan mau tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu, jika saat ini kita boleh kuat dan bertahan, itu semua bukti nyata dalam pertolongannya. Bapak Ibu terkasih, hasil akhir perjalanan sangat dipengaruhi dengan siapa kita berjalan. Berjalan dengan orang baik akan menolong kita menuju akhir yang baik. Berjalan dengan orang jahat sangat mungkin akan menjerumuskan kita. Berjalan dengan Tuhan akan membawa kita pada kebahagiaan teristimewa, kepada keselamatan yang sempurna, menyongsong kedatangan Yesus kembali. Biarlah Tuhan yang dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap langkah kami. Mampukan kami Tuhan untuk menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Bapa dalam surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan kami ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang ada di dalamnya, biarlah mereka boleh menjadi garam dan terang di sana ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pendeta, para penginjil, Tuhan kiranya memberkati mereka, memberkati keluarga mereka, kuatkan iman percaya mereka ya Tuhan untuk terus memberitakan kasih-Mu bagi dunia ini. Kami berdoa khusus Tuhan untuk gereja kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi gereja Toraja Jemaat Bogor. Kami berencana untuk melaksanakan pemilihan majelis gereja pada periode 3 tahun yang akan datang. Tuhan kiranya berkati, tuntun jemaat-Mu untuk memilih yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan nama Tuhan saja yang boleh kami puji dan muliakan. Bapa dalam surga, sertai kami sepanjang hari ini Tuhan, sertai anak-anak kami, orang tua kami. Biarlah kami boleh beraktivitas hanya seturut kehendak-Mu. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu ya Allah kami. Dan dengarkanlah doa kami yang kami bawa hanya beralaskan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Selamat menikmati dan mengisi hari-hari karunia Tuhan dan selalu mengingat bahwa Dia menjaga setiap langkah kita.
Terima kasih, selamat pagi, shalom.